Datua, kepala suku yang menjabat dipilih secara demokratis oleh kaum atau sukunya masing-masing, laki-laki dan perempuan. Untuk masa seumur hidup, sistem sosialnya ialah fraternity, yang artinya semua orang bersaudara yang diikat oleh hubungan darah dan perkawinan. Nah, selanjutnya, literatur Minangkabau merupakan bentuk karya sastra yang berasal dari atau berhubungan dengan kehidupan budaya dan adat masyarakat. Adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Karya-karya ini mencerminkan nilai-nilai filosofis, religius, serta adat istiadat yang dipegang kuat oleh masyarakatnya, seperti prinsip-prinsip adat Nusantara secara bersifat. Nah, adat di Minangkabau dilafalkan secara lisan dengan adat yang artinya aturan hidup orang Minang yang menganut garis keturunan ibu atau matrilineal yang telah ditetapkan oleh Datua Perpatinan Sabatang dan Datua Katamanggungan. Dalam pemahaman Tambo disebut dengan istilah adat Lamo Pusako Usang, atau adat dan pusaka lama yang diwarisi turun-temurun dari Datua Perpatinan Sabatang dan Datua Katamanggungan. Dari ungkapan adat itu, makna turun-temurun diperdapatkan dari kata pusako. Pengertian adat lainnya menurut adat Minangkabau adalah segala yang terkait dengan hukum alam yang merupakan kebiasaan fenomena yang lazim terjadi di alam. Baiklah, hanya segitu materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan kepada rekan saya, yaitu Fadila Fitria. Kepada Fadila Fitria dipersilakan. Selanjutnya yaitu materi pengertian adat Minangkabau, juga mencakup susunan organisasi pemerintahan yang mengatur kehidupan anggota masyarakat yang bisa disebut anak kemenakan di dalam Nagari Zikri Darussalamin 2014. Dari segi perintah tradisional Minangkabau, adat Minangkabau mengenal dua basis organisasi pemerintahan, yaitu organisasi yang berbasis kelompok kerabat genealogis jalur ibu matrilinear dan organisasi pemerintahan yang berbasis teritorial. Ada beberapa istilah yang sering digunakan oleh literatur Minangkabau untuk menyatakan bagian adat Minangkabau. Ada yang menggunakan istilah kategori, ada pula yang menyebut bahwa adat Minangkabau itu satu tunggal namun berisi 4 bagian magis. Meskipun ada perbedaan dalam menyebutkan, namun penjelasan terhadap keempat adat yang dimaksud tidak banyak perbedaan mendasar. Adat dan sabana adat. Adat dan sabana adat dalam pengertian di atas dipahami orang Minangkabau sebagai hukum alam yang merupakan falsafah hidup mendasar masyarakat Minangkabau. Hukum alam semisal adat api membakar, adat api membakar, adat air membasahi, adat air membasahi, adat ayam berbubuk, adatnya ayam berkokok. Dengan masuknya agama Islam ke Minangkabau, maka ajaran Islam dimasukkan dalam kategori adat dan sabana adat dan diakui sebagai suatu hal yang tak mungkin berubah. Inilah yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun tata cara mengatur kehidupan manusia. Hal ini terlihat dalam penjelasan adat sabana adat yang diuraikan oleh Syekh Sulaiman Rasuli. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kosmologi Minangkabau, adat dan sabana adat merupakan bentuk adat yang bersumber dari Tuhan.
Allah Subhanahu wa taala, baik berupa makhluk ciptaannya maupun dalam bentuk agama Islam yang juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat juga pula dipahami dari penjelasan ini bahwa ada dua periode yang menunjukkan perubahan definisi terhadap adat dan sabana adat, yaitu periode para Islam yang menjadikan fenomena alam sebagai bentuk adat dan sabana adat, dan periode Islam yang telah memberikan penjelasan bahwa struktur dan alam semesta mempunyai sejarah, yaitu berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala.